berlanjut dengan perbincangan kita dengan Pak Juhendi tentang bagaimana dia mengalami masalah ketika menjalankan bisnisnya dulu. Pak Juhendi, ketika itu berapa penghasilan Bapak sebenarnya pada saat Bapak jaya-jayanya itu? Jualan per bulannya itu? Omset apa gimana apa? Ya omset atau apalah namanya. Yang penting bahwa menggambarkan bahwa ketika itu Bapak sukses banget lah gitu. Ya nyampe kira-kira sekitar 25 sampai 30 juta per bulan. Per bulan itu net. Ya. Kalau omset kan sekitar di atas 1 M. 1 M bisa mencapai pada saat itu Pak ya. Nah kemudian ternyata Bapak mengalami kesulitan. Apakah kemudian teman-teman Bapak juga mengalami hal yang sama? Saat ini? Yang posisinya atau yang usahanya itu sama dengan Bapak? Banyak beberapa orang temennya baru-baru ini juga sering konsul ke saya juga mengalami nasib yang sama gitu, ada kesulitan-kesulitan. Ada yang udah tutup sama sekali, ada teman saya juga ada beberapa yang sama seperti usaha saya juga tutup. Di Cianjur ada satu pengusaha. Terus yang di Sukabumi juga ada. Nah sekarang yang udah mulai terasa apa? Kalau istilahnya itu udah mulai batuk-batuk gitu. Ada beberapa orang. Ada bang. Adapun yang masih jalan juga itu juga kelihatannya memaksakan gitu. Jadi dia menutup kekurangan itu dengan dia take over lagi, top up lagi gitu ke bank gitu. Oh gitu. Nah, untuk menjalankan itu. Kalau Bapak sendiri sebenarnya mengalami masalah hutang juga nggak? Iya. Berapa jumlahnya Pak kalau boleh tahu? Ya kemarin tuh pas saya berhenti total itu sekitar 7 M. 7 miliar hutang? Iya. Mengapa bisa terjadi hutang seperti itu Pak? Bukankah Bapak kan harusnya kan sudah tahu, iya. Artinya bahwa bisnis ini sudah mulai terganggu itu kan beberapa tahun sebelumnya. Tapi kan Bapak kemudian masih bertahan. Iya, namanya usaha kan kita ingin terus berkembang maju gitu. Terus juga ingin mempertahankan kelangsungan usaha itu. Karena usaha itu kan saya yang merintis dari nol istilahnya. Selama 17 tahun saya nggak rela gitu istilahnya harus berhenti. Makanya saya berusaha ya meminjam lagi modal gitu istilahnya untuk mempertahankan gitu. Ya pada akhirnya ya nggak kuat juga gitu, walaupun malah jadi timbul gimana beban yang berat gitu karena pinjam sini akhirnya terlilit hutang juga gitu. Akhirnya. Kepada siapa saja itu berhutang Pak? Ya hutangnya ada yang ke supplier gitu, ya paling besar ke perbankan. Gitu. Perbankan. Ya. Jadi uang dari bank itu sebenarnya Bapak ingin gunakan untuk bertahan saja? Ya kesininya begitu, kalau awal-awalnya kan buat investasi, beli gudang, beli kendaraan, beli fasilitas yang lain gitu. Ya, kesininya kan akhirnya untuk mempertahankan itu kita pinjam di sana, pinjam sini gitu. Jadi, oke. Berapa lama Bapak dari waktu mulai perusahaan itu turun kemudian sampai Bapak tutup sama sekali itu jangka waktunya berapa lama itu? Saya bertahan kira-kira 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Dari mulai terasa bahwa ini udah nggak seimbang tuh saya bertahan 2 tahun, kira-kira 2 tahun. Oke. 2 tahun sampai tutup usaha. Nah kalau sekarang keadaan Bapak seperti apa? Keadaan yang Bapak alami hari ini seperti apa? Ya untuk sementara saya sekarang masih mau merintis lagi usaha dan usaha itu udah total nggak bergerak gitu. Jadi mungkin lagi cari merintis lagi gitu. Ya sementara masih dikatakan istirahat dulu lah gitu gimana. Istirahat dulu Pak ya. Nah untuk sehari-hari Bapak masih ada sumber lain misalnya? Ya paling jual-jual itu aja sisa aset-aset yang tersisa gitu. Oke, berarti semua aset sudah tergadai nih Pak. Biasanya kan pihak perbankan minta itu kalau harus ada jaminan kalau kita melakukan ambil pinjaman. Kalau 100 semua sih enggak gitu, masih ada yang enggak termasuk gitu cuman. Oke. Pak, saya dengar kan Bapak sekarang hari ini kan banyak didatangin teman-teman. Terutama teman-teman yang seprofesi dalam artian yang sama kasusnya. Nah di antara teman-teman Bapak itu sebenarnya di kalangan Bapak sendiri khususnya di komunitas para distributor ini ada nggak kesadaran sebenarnya bahwa bahayanya tentang minimarket yang sekarang ini menjamur di mana-mana itu? Mereka juga udah mulai
ada pengaruhnya dari menjamurnya modern market. Cuman mereka nggak begitu, ini dia masih kuat bertahan mungkin gitu, masih kuat. Nggak, artinya mereka punya kesadaran nggak bahwa sebenarnya masalah ini muncul salah satu akibat dari minimarket itu? Ada, itu memang itu juga. Selalu kalau kita ada pertemuan gitu di asosiasi itu, ya termasuk juga ada pembicaraan ke arah itu. Ya, Oke. Nah, untuk menanggulangi itu semua, misalnya Bapak ada nggak misalnya upaya untuk menanyakan kepada pemerintah daerah kenapa ini sampai melakukan terjadi hal seperti ini? Ya sementara belum, karena belum begitu jalurnya harus kemana gitu kan, Oh, iya, nggak begitu paham gitu. Bingung juga. Nah, bingung bagaimana artinya kekuasaan mereka untuk mengizinkan kita yang istilahnya menjegal, bagaimana caranya juga kan belum. Tapi punya kan keinginan itu misalnya Pak, harusnya kita bertanya kepada pemerintah, kok kita nggak dilindungi gitu? Ya itu kan harus Okay. harus resmi lah gitu. Iya. Harus ke jalur yang itu, nggak bisa kalau ngomong-ngomong di luar itu kan nggak percuma aja gitu. Ya yang jelas pokoknya hari ini Bapak dalam keadaan kesulitan. Teman-teman Bapak juga banyak yang sulit. Kemudian semua sudah memiliki pemahaman bahwa sebenarnya persoalan ini salah satu akibat dari maraknya minimarket yang hari ini menjamur sampai ke RW-RW yang Bapak bilang tadi itu. Ya mungkin 90% kalau yang saya rasakan, saya amati dari di lapangan dan saya rasakan, yang jelas itu pengaruh ya banyaknya. Jadi kalau mereka kan punya jaringan tersendiri, jadi barang kita nggak bisa masuk ke dia gitu. Kita tetap aja pasarnya yang terpisah tradisionalnya udah kemakan itu. Udah kemakan. Ya artinya udah hampir habis di itu. Modern itu. Bapak hari ini dalam keadaan berhutang ya Pak ya, didera hutang dengan angka 7 miliar kan angka yang cukup lumayan lah, kan. Bukan lumayan lagi. Bukan lumayan lagi. Yang Bapak alami sehari-hari apa Pak sebenarnya? Ini kan paling tidak teman-teman kita di daerah ingin tahu dengan hutang sekian apa yang terjadi pada diri Bapak dengan keluarga. Apakah ditagih orang tiap hari, kemudian dan lain. Ada tekanan-tekanan Pak dari pihak penagih hutang? Ya kalau ya tentu itu kan semua juga pasti ingin semua itu dibayar gitu juga. Oke, saya sempat mendapat informasi begini. Waktu awal IIBF hadir di mana? Di Sukabumi itu, kemudian ada pengajian pertama, Bapak hadir, kemudian kabarnya Bapak tidak bisa komunikasi atau gimana? Itu apa sebenarnya yang terjadi pada Bapak ketika itu? Memang benar pada saat itu saya diajak sama teman masuk ikut seminar di mana itu di tempat rumah bakso kalau nggak salah itu waktu itu. Ya pada saat itu memang belum ada petunjuk harus bagaimana menghadapi persoalan hutang gitu. Pada saat itu ada ya dari hasil saya mengikuti itu ya ada cara gitu, caranya menghadapi hutang itu begini. Ya alhamdulillah dari saat itu ya udah mulai saya bisa pikirkan gitu bagaimana melangkah ke depannya gitu. Enak itu karena sudah ada jalan, ada teman untuk saling berbagi atau apa? Ya ada cara gitu, ada gimana kata Pak itu yang dari Bandung itu, jadi masalah hutang. Kang Nurjaya. Ya itu masalah hutang dengan itu tuh perlu antara kalau dibaratkan 100% itu yang jangan 100% memikirkan hutang katanya gitu. Iya. Yang dipikirkan hutang itu hanya bagian dari memikirkan peluang dulunya, peluang 8% kalau nggak salah waktu itu. Yang 20% mikirin hutang katanya gitu. Okay. Sementara waktu itu saya mikir gimana beban saya hutang ini gitu. Jadi saya nggak bisa berpikir lagi bagaimana mencari peluang untuk membangkitkan usaha. Jadi dengan beban hutang aja mikirin hutang udah habis gitu istilah pikiran itu. Pak, tapi kalau dengan melihat perkembangan Bapak akhir-akhir ini, Bapak punya keyakinan nggak Bapak bisa bangkit? Insya Allah bisa. Insya Allah. Paling tidak titik terang itu Bapak rasakan. Ya, emang sekarang udah mulai saya kalau selesai sih belum, cuman saya udah bisa berpikir, bisa bertindak mana prioritas, mana yang enggak gitu istilahnya. Untuk masalah mengenai hutang itu. Sejak kapan Bapak mulai bisa memikirkan yang mana prioritas, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, mana yang ditahan? Ya
dari mulai bergabung itu dengan Pak Duden itu dengan Pak Duden ya, berarti Pak Duden yang jadi motor nih Pak. Baik, Pak Duden itu adalah salah satu coach kandidat coach dari Sukabumi yang saat ini sedang menjalani usahanya juga sama sebenarnya kasusnya, tapi bedanya punya bapak ini agak lebih luar biasa. Pak Juhendi, terima kasih telah datang berbagi kepada teman-teman di seluruh tanah air, dan terima kasih juga sama Bu Wanti setelah menemani suaminya ini jauh-jauh di Sukabumi bersedia untuk memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari semangat. Paling tidak berkisah itu adalah mengurangi beban, juga memberi inspirasi kepada orang lain. Pak Happy kan selalu bilang bahwa kita perlu berkumpul, kita perlu hadir, karena dengan hadir itu ada inspirasi, ada energi yang bisa kita dapatkan, kita berikan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan kepada Pak Juhendi dan keluarga, dan segera bangkit dari keterpurukan ini, membuktikan bahwa kita bisa bangkit, Pak. Amin. Pak Juhendi, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Silakan duduk dulu. Para pemimpin Gerakan Beli Indonesia, pemimpin Gerakan Beli Indonesia dan kawan-kawan pejuang Beli Indonesia di seluruh tanah air, kita akan kembali lagi akan membincangkan tentang persoalan lain, tentang bagaimana masyarakat kita atau rakyat kita di bawah menghadapi dengan banyaknya investasi yang hari ini masuk ke Indonesia. Namun sebelum itu kita akan kembali setelah tayangan berikut.